bencana berlalu. Singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan! Mari Mbak Cumisi. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan belajar yel berikutnya. Yel yang berikutnya adalah pada saat korban berteriak aku, kamu, kawan menjawab lawan kekerasan seksual. Bisa? Oke, kita mulai ya kawan-kawan. Aku, kamu, lawan kekerasan seksual. Aku, kamu, lawan kekerasan seksual. Aku, kamu, lawan kekerasan seksual. Ya, kawan-kawan sekalian, pada Hari Perempuan Internasional tahun ini, kita juga akan menyampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini adalah undang-undang yang kita butuhkan sebagai rakyat Indonesia untuk melindungi para korban, untuk melindungi perempuan dan laki-laki supaya terhindar dari pelecehan seksual. Payung hukum ini kita butuhkan karena pelecehan kekerasan seksual Panas ya, panas ya, keringetan. Lumayan, karena lemak. kepada semua masa aksi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada sesama masa aksi. Mau perempuan ataupun laki-laki adalah kawan juang yang harus saling menghormati dan harus saling setara satu sama lain. Kawan-kawan mengerti? Kawan-kawan mengerti? Ya, apa saja itu bentuk pelecehan seksual? Kawan-kawan tidak boleh catcalling. Kawan-kawan tidak boleh bersiul-siul. Tidak boleh memandang tubuh perempuan dengan seksual. Tidak boleh menatap dengan tatapan seksis. Tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan seksis. Tidak boleh melakukan bully kepada sesama peserta aksi. Hari ini Sumberas juga menyampaikan ada hotline pengaduan apabila ada masa aksi yang dilecehkan, maka kawan-kawan bisa mengadukan secara langsung. Kawan-kawan dari tahun advokasi untuk demokrasi yang terdiri dari 159 dan Ya, Bang Bejo, laksanakan berita. Siap.
PRT. Yang keempat adalah pada saat kita berteriak mosi tidak percaya, kawan-kawan menjawab lawan rejim oligarki. Bisa kawan-kawan? Bisa? Oke. Mosi tidak percaya. Rejim oligarki. Oke. Rejim oligarki. Ya, 2 kali ya kawan-kawan. Untuk kawan-kawan nanti pada saat kita sudah memakai mobil komando, kawan-kawan yang tidak memegang bendera atau tidak memegang poster, kita akan memberikan abang-abang untuk pakai gerakan tangan. Lawan rejim oligarki. Kira-kira begitu. Sekarang agak susah karena kawan-kawan memegang spanduk dan poster. Nah, sekali lagi nih, untuk tim negosiasi, apakah sudah ada kabar untuk masuk melakukan audiensi ke Kementerian Tenaga Kerja? Sembari menunggu, maka nanti saya dan Mbak Edi akan memanggil kawan-kawan untuk berorasi di sini. Kita masih menunggu beberapa kawan yang masih dalam perjalanan ke sini, dan kawan-kawan yang hadir di sini tentu saja ada persoalan-persoalan di tempat kerja di masing-masing. Tentu saja ada yang ingin disampaikan kepada kementerian yang pegang ini. Tentu saja ada banyak unek-unek, ada banyak hal Nih, tanya itu. yang tak tertahan Yang Barak Asli. di tempat kerja. Maka silakan ditumpahkan kemarahan itu kepada Kementerian Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja kita adalah perempuan. Tetapi sejauh ini kita bisa melihat pada saat pandemi Mas Anies, minta tolong Mas. Di standby gini, pegangin ini. Ini punya bagian ya. Aku anu makan dulu. kawan-kawan tetap dalam barisan kita sambil menunggu pernyataan Momen Internasional Women Day hari ini. Kita juga akan duduk bersama rakyat. Kita tetap konsisten dalam perjuangan. Dalam momen peringatan ini kita Udah bukan banyak yang hanya nonton. memperingati Udah banyak yang nonton. Udah. tapi sejatinya kita dalam kesempatan ini bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat konsolidasikan lagi menurut perjuangan yang lebih besar agar kemudian pemerintah mau mendengarkan aspirasi kita. Karena apa kawan? Milik negara ini sejatinya
Panas banget, Bu. Hah? Ini kan panasnya 20. Iya. Ya kita di lapangan Kalau itu ya, itu juga ya. Yang pakai APD itu kan? iya kunjungan kerja ke bawah-bawah. Oh, Tangerang juga ada dapat. Mobil ini. Cek. Baik kawan-kawan semuanya, mungkin mobil komando yang satu lagi bisa dikondisikan oleh kawan-kawan PJ dan Jimat. Untuk kawan-kawan masa aksi yang baru datang untuk bisa bergabung, kita sudah menginstruksikan kawan-kawan untuk membawa APD karena kita adalah kaum proletar, kelas buruh, kelas rakyat tertindas, kelas miskin, maka APD kita hanya ini yang bisa kita beli. Agar pemerintah tahu hanya ini yang kita bisa beli kawan-kawan. Hanya ini uang yang bisa kita membeli APD di tengah-tengah pandemi COVID-19 kawan-kawan semuanya. Mungkin kawan-kawan masa aksi yang di belakang bisa berkumpul ke depan setelah Mukom sudah dikondisikan. Dan selanjutnya nanti kita akan memulai aksinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini deh, Dok. Cek. Oke, selanjutnya untuk kawan-kawan Bapor yang sudah dipersiapkan dari masing-masing organisasi agar bisa ke depan. Untuk masing-masing organisasi yang sudah mempersiapkan Ya Bapor, panas lah. kemudian mempersiapkan Ini jarak hasbi, kalau dan kerja begini mempersiapkan semua. barisan untuk masa paling depan. Untuk mengkondisikan dan menyiapkan komandonya untuk bertanggung jawab penuh Selamat datang kawan-kawan Akasbi dari SSDN Tangerang. Selamat datang masa aksi yang baru sampai karena berbagai kendala harus menitipkan anaknya di rumah, harus bertani dengan suaminya untuk berjuang, untuk menyuarakan apa yang hari ini kita rasakan sangat menyugat kita sebagai rakyat jelata. Banyakin minum. Banyakin minum. Anda sudah ready. Saya minta kawan-kawan untuk berbaris kembali seperti tadi. Kawan-kawan berbaris menghadap ke Kementerian Tenaga Kerja. Menghadap ke Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kawan-kawan berbaris, sepanduknya dibuka, benderanya diangkat, posternya diangkat. Semua masuk ke dalam barisan. Kawan-kawan yang masih di trotoar sedang duduk, yang ada di motor sedang duduk, silakan masuk ke dalam barisan. Sementara kita akan melakukan orasi-orasi, nanti kita akan membuka aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan tim negosiasi sedang bersiap untuk masuk ke dalam melakukan audiensi terkait dengan kondisi
dari Kasbi, namanya kawan Lis. Jadi silahkan berkoordinasi sesama Bapor. Hari ini adalah Hari Perempuan Internasional, di mana kita akan memperingati dengan melakukan perlawanan. Spanduknya belum dibuka. Spanduknya belum dibuka. Ya, silahkan kawan pemegang spanduk, poster, kawan-kawan, supaya tidak ada yang berteduh di bawah pohon. Semua masa aksi dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, silahkan masuk ke dalam barisan. Tidak ada yang berteduh. Kita semua satu barisan, yaitu gebrak. Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kawan yang di trotoar, silahkan masuk ke dalam barisan. Baik kawan-kawan, kita semua tahu, kami memaklumi kalau kita dalam situasi yang panas dan tidak nyaman. Tapi kalau situasi dan tidak panas dan tidak nyaman ini kita tidak melawannya, maka kita akan lebih sengsara seumur hidup kita, kawan-kawan. Oke, udah siap kawan-kawan? Nanti kita akan yel-yel lagi dan kita akan meneriakkan tuntutan-tuntutan perlawanan Kenapa kita. Pak Dek? Iya. Oke, Kenapa untuk orangnya? musik tolong disiapkan. Kita akan memulai membuka aksinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hidup buruh! Oke, untuk mobil komando, tolong jangan bergerak karena posisi kita ada di atas. Mohon jangan bergerak. Mohon kalau mau bergerak konfirmasi dulu sama korlap. Kalau sudah dikondisikan, tolong kawan-kawan semuanya dipersiapkan untuk operator lagu Indonesia Raya. Hidup perempuan! Hidup perempuan! Hidup laki-laki yang setara dan berlawan! Perempuan bersatu! Cabut omnibus law, silaka! Perempuan bersatu! Cabut omnibus law, silaka! Perempuan bersatu! Cabut omnibus law, silaka! Oke, teman-teman yang belum masuk ke dalam barisan, segera masuk ke dalam barisan. Operator Kamu gimana? bareng Kasbi? Oh, sono depan. Untuk mobil komando jangan bergerak karena posisi kita ada di atas sok. Acungkan tangan kiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Istanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, antara tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka,
akan cepat. Sementara tim negosiasi sedang melakukan audiensi ke Kementerian Tenaga Kerja. Nanti kita akan berorasi bergantian di sini di depan kantor kementerian. Sebagaimana tadi juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang berasal dari tempat kerjanya masing-masing, berasal dari wilayahnya masing-masing, datang ke sini dengan membawa problem perburuhan. Ada banyak persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh, baik itu persoalan normatif maupun di luar normatif yang kita ingin sampaikan di hadapan pemerintah. Inilah kesempatannya. Ini adalah kesempatan di mana kawan-kawan meluapkan amarah, menuntut kepastian perlindungan hukum dari negara. Negara sedang apa pada saat buruh di PHK? Pemerintah sedang melakukan apa pada saat hak kita dirampas? Negara melakukan apa pada saat PHK massal? Negara sedang apa pada saat ada buruh yang terpapar COVID dan itu diminta untuk melakukan tes swab sendiri tanpa perlindungan keuangan dari pihak pemerintah, apalagi pengusaha. Baik kawan-kawan semuanya, perlu kita sampaikan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita memang berisiko untuk melakukan kerumunan. Kalau memang ada yang mengintimidasi dan melarang kita berkumpul, mereka harus menjamin cabut omnibus law apa kawan-kawan semuanya. Cabut omnibus law apa? Itu hal yang terpenting agar kita tidak melakukan kerumunan di tengah jalan, betul? Kita tegas hari ini. Kita datang ke sini mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kita rakyat sedang tertindak, menangis, tersungkur. Tapi pemerintah tidak pernah ada pedulinya sama sekali. Kalau kita tantang mereka, untuk mereka yang berada di posisi kita, mereka akan 1 minggu saja mereka akan menyerah mengibarkan bendera putih. Kawan-kawan semua. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan komisi, kita akan memanggil kawan-kawan untuk melakukan orasi secara bergantian. Mungkin dari kawan Kasbi mau kita tidak jadwalkan, baik itu dari Kasbi, Bandung Raya, Sumedang, dari kawan-kawan Jakarta, dan yang lain-lain. Silakan saya panggil kawan Kasbi, bisa maju ke depan. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan memberikan waktu kepada Ketua Umum Konfederasi Kasbi, Ketua Umum Nining Elitas, untuk menyampaikan orasinya agar kemudian pemerintah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan buruh dan mengatasnamakan kawan-kawan buruh dari Konfederasi Kasbi. Silakan Ketua Umum. Yang mana kawanku, yang mana kawanku, datang kemari untuk berorasi. Ayolah kawanku, mari kawanku, datang kemari untuk berorasi. Cek, cek. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mewakili sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi sekaligus juru bicara atau humas Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Aksi hari ini aksi bersama yang dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Ada kaum buruh, ada kaum petani,
mahasiswa, dan berbagai macam sektor masyarakat lainnya. Artinya, gerakan buruh bersama rakyat tidak hanya bicara tentang persoalan nasib buruh di pabrik saja, tapi nasib para pelajar, pemuda, mahasiswa yang kemudian akan menjadi generasi bangsa ini akan terancam karena satu regulasi dan kemudian dibuatkan berbagai macam turunan peraturan pemerintah. Kawan-kawan tahu apa regulasi yang sudah mengancam nasib kita di bangsa kita ini, kawan-kawan? Kawan-kawan tahu regulasinya apa? Yang ditandatangani di 11 nomor 11 di tahun 2020. Kawan-kawan ingat? Kawan-kawan tahu apa? Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian di masa krisis ekonomi, krisis kesehatan, apa yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh? Saya mau tanya, karena kawan-kawanlah yang merasakan dan mengalaminya. Karena satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian tentang surat edaran nomor 3 kalau saya tidak salah, di masa COVID, siapa yang menjadi garda terdepan yang harus dirumahkan dan di PHK, kawan-kawan? Kaum buruh yang bekerja sebagai buruh kontrak, sebagai buruh outsourcing, sebagai buruh borongan, sebagai buruh harian, sebagai buruh tetap. Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, dampak dari kebijakan itu, kawan-kawan kehilangan pekerjaan, kawan-kawan diperlakukan semena-mena di pabrik-pabrik, kawan-kawan dirampas haknya. Tapi apa yang dialami oleh kawan-kawan? Apakah ada pengawasan dan penegakan hukumnya, kawan-kawan? Ada nggak? Tidak. Banyak nggak kawan-kawan keluarga kawan-kawan yang di PHK yang dan dirumahkan? Banyak. Kita minta pertanggungjawaban dari Kementerian Tenaga Kerja akibat dari kebijakannya. Kawan-kawan kehilangan mata pencarian, kawan-kawan kehilangan pendapatan, kawan-kawan kehilangan masa depan. Saya tahu kawan-kawan sudah banyak yang terusir dari kontrakan-kontrakan, betul nggak kawan-kawan? Saya tahu kawan-kawan ada listriknya sudah dicabut karena sudah tidak sanggup lagi membayar karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan, betul nggak kawan-kawan? Ada anak kawan-kawan yang tidak lagi bisa memberi kuota karena belajar online akibat kawan-kawan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, betul nggak kawan-kawan? Akibat kebijakan tentang upah dinegosiasikan, dibicarakan, di mana letak fungsi dari pemerintah kita, kawan-kawan. Sudah tahu relasinya timpang, sudah tahu posisinya buruh lemah, tapi dibuat kebijakan yang semakin merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Betul nggak kawan-kawan? Saya mau tanya, ada nggak berapa banyak buruh dirumahkan, gajinya dibayar 20%, gajinya dibayar 60%, bahkan sama sekali tidak dibayar? Saya mau tanya, ada motornya dicabut leasing dengan paksa? Ada listriknya dicabut karena tidak sanggup membayar? Ada karena kawan-kawan tidak sanggup membayar, kemudian kawan-kawan berhutang menjadi ATM kawan-kawan di pegawai negeri. Banyak kawan-kawan. Saya mau tanya, apakah banyak kaum perempuan yang akhirnya karena suaminya di PHK, kehilangan pekerjaan, menjadi korban kekerasan? Banyak kawan-kawan. Saya sangat sepakat tadi Korwat sudah menyampaikan kawan ini. Coba kita memposisikan mereka 1 minggu dalam kondisi seperti kita, pasti bendera kuning sudah diangkat. Betul itu kawan-kawan. Katanya pemerintah ini berpihak kepada rakyat. Berbagai macam regulasi, undang-undang cipta kerja yang dibuat secara diam-diam. Katanya, kata pemerintah nih ya, berkata
publik kawan-kawan. Karena kenapa? Pengkhianatan besar terhadap rakyat Indonesia adalah melahirkan regulasi yang merugikan rakyat, tetapi selalu mengkampanyekan bahwa kaum buruh dilibatkan, serikat buruh dilibatkan. Itu kebohongan publik yang dilakukan kawan-kawan. Kita diundang karena kita sudah melakukan aksi-aksi. Kita diundang karena kita sudah protes di mana-mana kawan-kawan. Jadi kalau kita dikatakan serikat buruh yang selalu protes, ya kami akan terus protes terhadap kekuasaan termasuk kementerian ketika melahirkan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami tidak ingin jadi budak dan kacung di negeri kami sendiri, tapi kita lihat ternyata siapa kaki tangan dari kapitalis? Rezim kawan-kawan. Orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang bisa melahirkan berbagai macam kebijakan seenak perutnya. Mereka selalu berkata bahwa buruh Indonesia tidak produktivitas. Kita buktikan posisi mereka 1 bulan jadi buruh. Saya mau tanya, apakah kawan-kawan datang ke pabrik setelah absen tidur bersolek baca koran? Saya mau tanya, kawan-kawan jawab ya atau tidak. Apakah kawan-kawan buruh datang ke pabrik, ke tempat kerja kawan-kawan hanya absen, terus kemudian duduk, bersolek, membaca koran, atau makan-makan? Ada nggak? Jadi jangan seenak perutnya, seenak mulutnya kalau bicara buruh Indonesia tidak produktivitas. Pengusaha tidak mungkin bisa mengembangkan pabriknya di berbagai macam negeri kalau tanpa kerja keras kaum buruh. Jangan pernah sekali-sekali bicara di media bahwa buruh Indonesia tidak produktivitas. Baju satu ini saja kalau tidak punya keahlian, keterampilan, tidak akan mungkin, sampai mati pun tidak akan jadi tanpa keterampilan dari kaum buruh kawan-kawan. Jadi kalau menyatakan bikin kebijakan karena buruh lulusan SD, SMP mengatakan tidak produktivitas, itu keliru. Lihat di padat karya, di garmen-garmen, mereka betul banyak yang lulusan SMP, tapi mereka harus memiliki keterampilan. Kenapa? Tidak ada pilihan lain, karena mereka orang-orang tua mereka dimiskinkan berpuluhan tahun, sehingga tidak ada pilihan lain. Ketika tidak bisa mengenyam pendidikan, tidak bisa menikmati sekolah-sekolah yang hebat, yang tinggi, seperti para pejabat, para kekuasaan di negeri ini, kemudian menjadi buruh, memproduksi semua kebutuhan rakyat, kita dianggap tidak berproduktivitas. Ini aneh negeri ini, aneh kekuasaan ini. Selalu bilang mereka butuh terhadap buruh-buruh, tapi mereka selalu menghina dan kemudian melahirkan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kalaupun ada regulasi yang sedikit memberikan angin segar terhadap kita, bagaimana tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukumnya? Saya mau tanya kawan-kawan yang punya kasus, berapa tahun kasus di dinas-dinas, di wilayah-wilayah, bahkan sampai kementerian kawan-kawan bisa selesai dengan cepat? Setahu saya tidak ada satupun kasus kaum buruh selesai dalam 1 minggu, sebulan, apalagi 6 bulan. Betul nggak kawan-kawan? Bahkan saya tahu ada yang 5 tahun, 3 tahun, itu pun harus rajin datang ke gedung dinas-dinas pemerintah, ke wakil-wakil rakyat, bahkan termasuk berbagai macam institusi negara. Betul nggak kawan-kawan? Itu realita yang kita hadapi. Sudah kebijakannya tidak berpihak, saya tidak memiliki rasa peduli dan empatinya terhadap rakyat, melahirkan berbagai macam undang-undang dan kebijakan-kebijakan semakin tidak berpihak kepada rakyat. Jadi jangan kemudian kita turun ke jalan selalu disalahkan. Kalau pemerintah tidak mau rakyatnya turun ke jalan, kalau pemerintah tidak mau rakyatnya protes, bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Betul nggak kawan-kawan? Beri kesejahteraan terhadap rakyatnya, beri mereka perlindungan, pastikan penegakan hukum berpihak kepada orang lemah, bukan berpihak kepada orang yang berpunya.
saatnya hari ini hukum berpihak kepada orang yang berpunya. Betul nggak? Betul nggak? Kita ingin audiensi dengan menteri. Kalau tidak menteri, pejabat yang punya kewenangan strategis. Jangan kalau kita datang kirim surat berkali-kali untuk audiensi, kalau 50 orang susah. Masuk ke gedung ini aja harus swab. Saya berkali-kali datang ke gedung ini, terakhir harus swab. Saya tapi tiba-tiba saya lihat mobil mewah datang dan masuk, dan itu tamu undangan, tidak dipertanyakan seperti itu kawan-kawan. Diskriminasi itu terus terjadi terhadap kita. Jadi jangan nyatakan kita akan diam. Kita tidak akan pernah diam. Kita tidak akan pernah mundur. Kita akan terus berjuang sampai kedaulatan, kemenangan, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup kaum buruh, hidup kaum tani, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup kaum perempuan yang melawan. Sekali lagi, apresiasi saya dan bangga saya buat kawan-kawan semua. Sekali lagi, kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Kita ingatkan kepada kekuasaan yang ugal-ugalan, yang selalu serampangan melahirkan berbagai macam regulasi dan kebijakan. Kalian diberi mandat, digaji oleh dari pajak-pajak rakyat. Mengabdilah kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Janganlah mengabdi kepada kepentingan kerakusan para kapital yang akhirnya mengorbankan kemanusiaan, yang mengorbankan perasaan rakyat Indonesia berpuluhan juta menjadi korban dari berbagai macam regulasi. Sekali lagi, apresiasi dan bangga saya kepada kawan-kawan. Terus kemudian kepada aparat keamanan agar mengingatkan kita tidak akan mungkin turun ke jalan kalau kita tidak dipaksakan. Kita tidak akan pernah keluar dari rumah-rumah, tidak akan pernah keluar dari pabrik-pabrik kalau kemudian nasib kita tidak akan semakin terhimpit. Karena lebih dari 3 juta kementerian mengeluarkan data. Itu kementerian yang mengeluarkan data. Tapi saya meyakini puluhan juta rakyat, kaum buruh dirumahkan, tidak digaji, di PHK, kesewenang-wenangan. Seharusnya menjadi fokus dari pemerintah adalah bagaimana perbaikan tentang pemulihan kesehatan dan kemudian kesejahteraan, termasuk juga pemulihan secara ekonomi. Bukan melahirkan berbagai macam regulasi kebijakan di masa COVID yang seharusnya kita bisa tenang di rumah, kita bisa tenang sambil bekerja, tapi ini sudah mengancam banyak nasib rakyat. Saya tahu kalau kawan-kawan, kalau para pejabat bertanya, lihatlah, datanglah ke pemukiman-pemukiman di mana rakyat miskin banyak tinggal. Mereka sehari beli beras 1 liter pun itu sudah empot-empotan. Kalau kawan-kawan cek-cek di warung, coba lihat, beli minyak sayur untuk masak hari ini mulai dari 3.000, 2.000 kawan-kawan. Tapi mereka masih bisa menikmati fasilitas dari negara. Terbukalah mata dan empati kalian kepada rakyat Indonesia. Janganlah kalian hanya memikirkan kepentingan segelintir orang, tapi pikirlah bangsa dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup buruh. Selamat siang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hidup buruh.